Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Titin Indrasari. Di sini saya sebagai moderator dan pemateri untuk mengatur jalannya presentasi dari kelompok 8 yang beranggotakan 3 orang, yaitu Nada Lutfina, Okta Eliani, dan Titin Indrasari, yang akan memaparkan materi tentang rancangan usaha keripik singkong. Materi pertama akan saya bacakan, yaitu pengertian tentang keripik singkong itu. Keripik singkong adalah makanan ringan yang dibuat dari singkong yang diiris tipis lalu digoreng dengan menggunakan minyak goreng, sehingga terdapat berbagai rasa variasi yang dapat digunakan dalam keripik singkong ini. Yang pertama adalah asin, pedas, dan gurih. Selanjutnya, latar belakang usaha ini, yaitu karena melihat adanya sebuah peluang usaha yang sangat besar. Selain itu, keripik singkong ini sangat diminati oleh berbagai kalangan, baik anak-anak maupun orang dewasa. Selain itu, di daerah Lampung khususnya, banyak yang menanam singkong ini. Sebanding dengan kebutuhan akan makanan cemilan bagi masyarakatnya sangat besar. Oleh karena itu, kami dari kelompok 8 lebih memilih usaha untuk mengolah keripik singkong karena usaha ini dapat terbilang mudah dan cepat diterima di masyarakat. Selanjutnya yaitu rencana bisnis atau bisnis plan. Rencana bisnis merupakan bagian dari kewirausahaan. Perencanaan bisnis merupakan cetak biru bagaimana seorang pengusaha mencapai target dan visi misi mereka. Perencanaan bisnis juga merupakan suatu analisa kelayakan apakah seorang pengusaha tersebut akan terjun dalam bidang bisnis yang ditekuninya. Rencana bisnis umumnya harus menjelaskan 3 fungsi, yaitu manajemen fungsi pemasaran, fungsi manajemen, fungsi keuangan. Sekian materi yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya akan dipaparkan oleh Okta Eliani. Baik, di sini saya akan menjelaskan tahap penyusunan. Bisnis plan dapat disusun melalui tahap-tahap berikut. Yang pertama, tahap perumusan ide dan perumusan gagasan adalah tahap di mana wirausaha memiliki ide untuk merintis suatu usaha barunya. Ide tersebut yang kemudian dirumuskan dan diidentifikasi. Yang kedua, tahap formulasi tujuan dan lokasi yang akan dibentuk usaha. Tahap ini adalah tahap perumusan visi dan misi bisnis. Selain itu, tahap ini memformulasikan segala hal mengenai gambaran profil bisnis yang akan dibentuk, baik dari segi profil, segi lokasi usaha, sampai dengan pemikiran sumber daya manusia yang akan langsung terlibat. Ketiga, tahap analisis. Yang keempat, tahap penelitian, yaitu proses sistematis yang dilakukan untuk membuat keputusan apakah bisnis ini layak dilaksanakan atau tidak. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang strategi pemasaran. Yang pertama, strategi produk. Jenis produknya adalah keripik singkong. Segmentasi produk adalah untuk semua usia di kalangan manusia. Yang selanjutnya, keunggulan produk, yaitu yang berasal dari bahan singkong alami, tanpa pewarna buatan, tanpa pengawet pilihan beragam, dapat memilih perbungkus kecil, sedang, dan besar. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang strategi harga. Produk yang dijual dengan harga yang cukup murah dan pasti dapat dijangkau semua kalangan masyarakat, yaitu perbungkusnya cukup dengan 2.000, 3.000, bahkan 5.000 per bungkus. Strategi produk untuk mempromosikan produk ini adalah secara online seperti sosial media dan secara offline, yaitu seperti kita di pasar, di warung. Terus di sini strategi pemasaran secara umum, target pasar dan secara umum target pasar dari produk ini adalah
menjangkau semua kalangan. Sementara itu, target pasar khusus produk ini adalah anak sekolahan, pekerja, dan wisatawan. Cukup sekian pemaparan materi dari saya kembalikan ke moderator. Baik, selanjutnya materi akan disampaikan oleh Nada Lutfina. Kepada Nada dipersilakan. Selanjutnya yaitu pengembangan produk. Nah, di dalam pengembangan produk ini kami membuat beberapa varian rasa yang baru seperti rasa asin, pedas, dan balado. Tujuan yang akan kami capai yaitu seperti agar konsumen tidak merasa bosan dengan rasa yang homogen. Selanjutnya yaitu rencana desain dan pengembangan. Nah, yang pertama tujuan usaha jangka panjang. Nah, di sini yang menjadi produk makanan yang diminati semua orang di berbagai kalangan dan membuka cabang di kota lain. Lalu yang kedua, strategi melakukan promosi. Di sini kami melakukan dengan secara online maupun offline untuk memperkenalkan produk kami kepada konsumen. Promosi via online dapat dilakukan dengan cara memanfaatkan jejaring sosial media yang ada. Nah, selanjutnya yang ketiga yaitu evaluasi risiko. Nah, produk makanan ini tidak dapat bertahan lama. Jika keadaan bungkusnya telah dibuka, maka tidak akan renyah lagi. Selanjutnya yaitu rencana operasi dan manajemen. Yang pertama yaitu proses produksi. Yang kedua, penyediaan bahan-bahan. Dan yang ketiga, pembuatan keripik. Yang keempat, mengiris singkong dengan alat. Yang kelima yaitu menggoreng keripik singkong dengan minyak dan api sedang. Lalu yang keenam, mencampurkan keripik dengan bumbu. Selanjutnya yaitu pengendalian persediaan. Kami menyediakan 15 bungkus per harinya untuk dijual kepada konsumen. Namun apabila terdapat sisa yang tidak terjual, maka kami akan menurunkan sebagian persediaan sesuai penjualan hari sebelumnya. Selanjutnya ada kontrol keuangan. Harus selalu tersedia uang tunai secukupnya ketika berjualan untuk kembaliannya. Lalu tidak menggunakan uang modal atau hasil penjualan untuk keperluan pribadi. Selanjutnya yaitu analisis keuangan. Di sini untuk modal awal pengeluaran per hari yang kami menggunakan bahan baku singkong mentah yaitu hasil dari kebun sendiri, Royco 5.000, minyak goreng 1 liter 13.000, plastik seperempat 6.000, balado 6.000, lilin 3 batang 3.000, kantong plastik 5.000. Nah, jika dijumlahkan total semuanya yaitu 38.000. Itu untuk pengeluaran per hari. Nah, hasil penjualan per hari kami menggunakan target. Target per hari yaitu 15 bungkus, harga jualnya per bungkusnya yaitu 3.000 dan dikalikan 7 hari. Maka 15.000 bungkus dikali 3.000 dikali 7 hari sama dengan 315.000. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang sumber modal dan penggunaan modal usaha keripik singkong. Ini berasal dari iuran 3 orang yang berperan sebagai owner dan sehingga hasil dari penjualan keripik dibagi menjadi 3, dibagi menjadi sama rata. Sekian pemaparan dari saya kembalikan ke moderator. Sekian video yang dapat kami tampilkan dan materi yang dapat kami paparkan. Apabila terdapat salah kata, kami mohon ampun. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.